Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi biologi untuk hari ini. Kemarin mengenai mutasi, sekarang kita lanjut mengenai evolusi. Mungkin kalian sering dengar mengenai evolusi, mengenai revolusi. Kalau revolusi biasanya di pelajaran sejarah ya. Ada revolusi industri, ada revolusi militer ya. Jadi ada revolusi itu biasanya perubahan secara mendadak atau cepat. Nah sekarang ada evolusi, kebalikan daripada revolusi. Kita lihat ya, apa itu evolusi. Ya, evolusi. Ya. Evolusi itu adalah perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Namanya perlahan-lahan pasti waktunya lama ya, bisa ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Kalau evolusi tadi kan perubahannya cepat ya. Ada beberapa hal yang dibahas di evolusi, yaitu ada teori asal-usul kehidupan, ada teori evolusinya, kemudian ada bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk adanya evolusi, kemudian nanti yang terakhir ada mekanisme evolusi mengenai hukum Hardy-Weinberg ya. Untuk yang pertama kita lihat bagaimana teori asal-usul kehidupan, dan untuk hari ini di evolusinya kita hanya membahas satu, yaitu mengenai teori asal-usul kehidupan ya. Teori asal-usul kehidupan, dari manakah manusia itu asalnya, dari manakah makhluk hidup itu yang asalnya. Di sini belum sampai ke manusia, tapi dari mana kehidupan asalnya ya. Ada beberapa teori lagi di asal-usul kehidupan. Ada teori abiogenesis, ada teori biogenesis, kemudian ada teori evolusi biologi, ada teori evolusi kimia. Nah, untuk ahli-ahli mendukungnya, abiogenesis itu ada Aristoteles, John Needham, Anthony van Leeuwenhoek. Kalau biogenesis nanti ada Francisco Redi, Pasteur, Spallanzani, dan evolusi biologi dan kimia itu sama, nanti ada Harold Urey, ada Miller gitu ya. Nanti kita lihat di poin berikutnya. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai teori abiogenesis, atau juga banyak yang mengatakan teori generatio spontanea. Abiogenesis itu dari A dan bios. A-nya tidak, biosnya hidup, jadi maksudnya itu seperti abiotik gitu ya. Kalau ini biogenesis, genesisnya kehidupan, jadi maksudnya bahwa abiogenesis itu mengatakan bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari makhluk hidup, tapi berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Dan mengapa dikatakan generatio spontanea? Karena kejadiannya itu makhluk hidup dari benda mati itu dikatakan oleh ahli-ahli yang mendukungnya itu terjadi secara spontan. Pendukung teori generatio spontanea atau abiogenesis di sini ada Aristoteles, ada John Needham, ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Aristoteles ini dengan tanpa membuat metode ilmiah, dengan tidak menggunakan langkah-langkah metode ini ya, dia langsung mengamati ikan. Ternyata ikan itu ada di sungai, ada di kolam, kemudian banyak lumpurnya. Langsung dia mengatakan, oh ikan itu berasal dari lumpur. Nah, kemudian John Needham dia mengamati air kaldu. Kemudian air kaldu didiamkan lama-lama ada jentik-jentiknya, ada bakterinya misalnya. Allah langsung mengatakan, oh berarti jentik-jentik atau bakteri itu berasal dari air kaldu. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek, kalian pernah tahu mungkin ya siapa itu Anthony van Leeuwenhoek? Itu dia adalah penemu mikroskop sederhana. Nah, dengan mikroskop sederhananya dia mengamati air rendaman jerami. Mungkin di kelas 1 kalian pernah melakukan percobaan dengan
merendam air jerami direndam, kemudian si air rendaman jerami itu dilihat di bawah mikroskop, ternyata banyak jentik-jentiknya. Nah, tanpa melakukan langkah metode ilmiah, tanpa melakukan percobaan apa-apa lagi, langsung dia menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal, atau jentik-jentik itu berasal dari air rendaman jerami, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh teori-teori abiogenesis. Padahal kalau yang kita tahu bahwa suatu teori itu diakui, itu harus ada langkah-langkahnya. Di kelas 10 itu sudah kalian pelajari, ya. Nah, lanjut yang kedua ada teori biogenesis. Nah, ini ada pendukung teori biogenesis ini. Makhluk hidup mengatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Di pendukungnya ada Francisco Redi, ada Lazaro Spallanzani, ada juga Louis Pasteur. Nah, Francisco Redi dia melakukan percobaannya itu menggunakan menggunakan daging segar, ya, menggunakan daging segar. Nah, daging disimpan di dalam toples atau di dalam labu. Labu 1 di sini terbuka, labu 2 tertutup rapat, labu 3-nya ditutup kain kasa. Nah, ini. Nah, kemudian dibiarkan, ternyata hasilnya di labu 1 yang terbuka banyak belatungnya. Di labu yang tertutup rapat yang kedua itu masih masih bagus, tidak ada belatungnya, jadi tidak busuk si dagingnya. Kemudian di toples yang ketiga yang ditutup kain kasa ini si dagingnya busuk dan sedikit ada belatungnya. Dan setelah itu dia melihat di atas, ternyata di atas itu ada lalat yang bertelur. Nah, di sini di kain kasa itu ada telur, ada lalat, ada telurnya. Berarti telurnya itu masuk ke daging. Dan akhirnya si Francisco Redi itu menyimpulkan, berarti si belatung itu berasal dari telurnya sih dari lalat, gitu ya. Dari akhirnya dia simpulkan omne pipum ex opo. Pipum itu viva itu hidup, opo itu telur, ovum. Jadi kehidupan berasal dari telur. Kemudian Lazaro Spallanzani tidak menggunakan daging, tapi dia menggunakan air kaldu. Air kaldunya disterilkan, dipanaskan, kemudian air kaldu yang sudah dipanaskan itu masukkan ke dalam tabung juga. Ada tabung yang terbuka, ada tabung yang ditutup. Nah, di tabung yang terbuka ternyata si tabungnya itu jadi keruh. Di tabung yang tertutup itu si kaldunya tetap jernih. Keruh itu menandakan ada mikroorganisme. Dan akhirnya Lazaro Spallanzani menyimpulkan, kaldu keruh itu karena ada mikroorganisme, ada telurnya. Dari mana telurnya? Telurnya berasal dari mikroba yang ada di udara. Dan akhirnya dia menyimpulkan teorinya, omne ovum ex vivo. Ovum telur, viva hidup, vivo. Jadi telur yang ada di sini di kaldu berasal dari viva yang hidup. Yang hidup itu tadi mikroorganisme yang ada di udara. Nah, itu. Jadi sama dengan pendapat mungkin yang sering kalian ini kan ya, yang kalian kemukakan, telur dulu atau lalat dulu. Nah, kalau telur dulu atau ayam dulu. Nah, kalau menurut Redi ini viva ayam dari telur. Nah, kalau menurut Spallanzani telur dari ayam. Nah, akhirnya dilengkapilah oleh Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan percobaan mirip seperti yang dilakukan oleh Spallanzani, hanya menggunakan tabungnya itu berbentuk leher angsa. Nah, sama pada percobaan, tapi tidak ditutup dan tidak semuanya dalam keadaan terbuka. Nah, tabung yang pertama dipanaskan air kaldunya, kemudian setelah dipanaskan dibiarkan. Ternyata walaupun si tabungnya tetap terbuka, yang pakai leher angsa ini tetap jernih. Nah, kemudian setelah itu air kaldu yang tadi masih jernih itu dimiringkan. Nah, airnya sampai ke sini, masuk ke sini, kelekukan. Kemudian dibalikkan lagi. Kemudian setelah dibalikkan lagi dibiarkan. Ternyata lama-lama si air kaldunya jadi keruh juga. Nah, akhirnya dia menyimpulkan, bahwa kehidupan atau telur yang ada atau kehidupan yang ada di air kaldu itu
bukan berasal dari udara. Dengan terbukti bahwa kalau ininya terbuka, walaupun udara masuk, kalau mikroorganisme atau apa yang ada, kehidupan yang ada di udara tidak ikutan masuk, maka tidak akan ada kehidupan di dalam air kaldu. Tapi setelah dimiringkan, karena ada gravitasi bumi, sehingga si mikroorganisme yang tadi tertampung di lekukan ini, air masuk ke sini, jadi terbawa masuk ke dalam. Nah, balikan lagi, nah, karena terbawa si mikroorganismenya, akhirnya ada kehidupan di sini. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa omne vivum ex vivo, kehidupan berasal dari kehidupan berikut sebelumnya. Jadi jangan mengatakan ayam dulu atau telur dulu, gitu ya. Pokoknya yang penting bahwa ayam itu hidup, telur juga hidup. Jadi yang hidup berasal dari yang hidup. Nah, itulah pendapat dari Louis Pasteur, ya. Kemudian ada teori evolusi kimia. Kalau tadi biokinesis, ya, ada beberapa ahli yang mendukung. Ada Oparin, ada Haldane, ada Urey, ada Miller, ya. Hampir sama sebenarnya pendapatnya itu, bahwa menurut Oparin dan Haldane bahwa di atmosfer bumi itu banyak senyawa-senyawa kimia. Ada metana, ada amonia, ada uap air, ada hidrogen. Dan senyawa-senyawa ini dengan adanya energi-energi halilintar yang ada di atmosfer itu nanti akan membentuk senyawa organik. Kemudian terbawa hujan masuk ke laut. Jadi menurut Oparin Haldane menjadi primordial soup. Nah, sama pendapat Urey juga seperti itu, ya. Nah, tapi ini tidak melakukan percobaan untuk membuktikan Urey, Haldane, dan Oparin. Nah, berikutnya ada ahli yang lainnya, yaitu Stanley Miller. Nah, Stanley Miller itu dia melakukan percobaan. Dia melakukan percobaan membuktikan pendapat dari teori yang lainnya yang tadi, yaitu mengenai adanya gas atau adanya senyawa-senyawa atau gas di udara, di mana di atmosfer dikatakan ada senyawa amoniak. Nah, ini seperti ini, ya. Ada metana CH4, ada amoniak NH3, ada hidrogen H2, dan ada uap air. Nah, ini di udara banyak, dan dia melakukan percobaan dengan ini. Nah, percobaannya itu dia masak air, dididihkan, nanti akan menghasilkan uap air. Kemudian uap air itu nanti akan masuk ke dalam tabung, ya. Nah, ini tabung. Kemudian dimasukkan juga ke dalam tabung ini dari keran yang lainnya, itu ada amonia, ada metana, kemudian ada hidrogen. Masuklah ke tabung reaksi ini. Anggaplah ini di udara. Perlu energinya pakai listrik, ya, dialirkan ke elektroda listrik. Kemudian nanti ada kondensor, ada pendingin. Didinginkan. Ternyata hasilnya dari percobaan Stanley Miller itu di sini dihasilkan senyawa organik yang sederhana, yaitu asam amino, baru sampai ke asam amino, ya. Nah, nanti dilanjutkan oleh teori evolusi biologi. Nah, sebenarnya masih melanjutkan, orang-orangnya juga sama dari teori evolusi kimia, ya. Teori evolusi biologi itu adalah lanjutan dari teori evolusi kimia, bahwa zat hidup yang terbentuk tadi kan baru sampai asam amino. Dari asam amino itu terus jadi kehidupan yang lebih kompleks, jadi virus, jadi sel hidup, jadi kehidupan yang lebih tinggi lagi. Nah, itu evolusi biologi. Jadi sebenarnya pendapatnya sama dari Urey, Haldane, Oparin, tapi lanjut, gitu, ya. Nah, itu teori evolusi. Nah, ini ada pertanyaan, ya. Kalian bisa jawab, boleh tulis tangan, boleh juga pakai keyword, kemudian kirim di KC, ya. Nah, itu untuk teori asal-usul kehidupan. Ya, boleh kalau misalnya tulis tangan berarti di foto, ya, kirim di KC, tapi keyword ya langsung juga. Nah, itu saja mungkin untuk evolusi yang pertama mengenai asal-usul kehidupan. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.